Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian? Saya yakin kalian dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini kita akan mempelajari pembahasan baru, yaitu tentang teks pidato persuasif. Kemarin sudah kita rampungkan pembahasan tentang teks laporan hasil percobaan. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai teks pidato persuasif, perlu saya sampaikan pengertian pidato secara umum, bahwa pidato adalah kegiatan berbicara di depan khalayak ramai untuk menyampaikan pernyataan, gagasan, ide, petunjuk, atau nasihat dengan susunan kata yang baik. Jenis dari pidato ini bermacam-macam, akan tetapi yang kita bahas pada pertemuan kali ini, dan memang itu yang menjadi materi pembelajaran kita, yaitu pidato persuasif. Pengertian dari pidato persuasif. Pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, memengaruhi serta bersifat mengajak atau membujuk para pendengar untuk melakukan hal yang diinginkan oleh orang yang berpidato. Dengan demikian, pidato persuasif ini termasuk bagian dari eksposisi. Kalian masih ingat apa itu eksposisi? Iya, benar bahwa eksposisi itu digunakan untuk meyakinkan suatu argumen dari satu sudut pandang yang dibuktikan kebenarannya. Itu adalah eksposisi. Oleh karena itu, eksposisi bersifat membujuk atau mengajak. Pak, saya ulangi, eksposisi itu bersifat membujuk atau mengajak. Intinya di situ. Lah, untuk memersuasi atau untuk membujuk atau untuk mengajak kepada orang lain agar bisa berhasil dengan baik, maka kita harus mengetahui cara-cara memersuasi yang baik. Kalau kita tidak mengetahui cara-cara memersuasi yang baik, otomatis kita akan gagal untuk membujuk atau mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang kita kehendaki. Cara memersuasi yang baik itu ada 3 cara. Yang pertama, memersuasi dengan etika atau dengan hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua, memersuasi dengan emosi, dengan perasaan. Yang ketiga, memersuasi dengan logika atau dengan
pikiran, mengajak untuk berpikir. Ini adalah 3 cara memersuasi agar kita berhasil dengan baik dalam mengajak atau membujuk orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Agar lebih jelas, saya berikan contoh memersuasi dengan etika. Contohnya, misalnya seseorang berpidato, kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita ini terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Ini contoh memersuasi dengan menggunakan etika. Jadi pendengar, kita tunjukkan hal-hal yang baik dari apa yang kita sampaikan. Contoh memersuasi dengan emosi. Misalnya seseorang berpidato, daur ulang adalah hal yang benar yang kita lakukan. Memubadirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Ini cara memersuasi dengan emosi. Jadi pendengar, kita bangkitkan perasaannya, kita gugah perasaannya terhadap hal-hal yang kita sampaikan. Contoh memersuasi dengan logika. Misalnya seseorang menyampaikan pidatonya, coba Anda pikirkan, jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan. Ini adalah contoh memersuasi dengan logika, dengan pikiran. Ini 3 cara, berikut contoh dari cara memersuasi yang baik. Sekarang ciri-ciri dari pidato persuasif. Jadi untuk membedakan pidato persuasif dengan jenis pidato yang lain, kalian harus mengetahui ciri-ciri dari pidato persuasif. Nah, ciri-ciri dari pidato persuasif diantaranya yang pertama bersifat ajakan, yang kedua perintah atau rekomendasi terhadap suatu hal yang dilakukan, kemudian yang ketiga menyertakan suatu permasalahan yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Yang pertama, berisi ajakan, berarti pendengar kita ajak untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, perintah atau rekomendasi terhadap suatu hal yang dilakukan, berarti kita memerintahkan atau merekomendasikan kepada pendengar untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, menyertakan suatu permasalahan yang dibahas, disertakan permasalahannya. Misalnya permasalahan bahaya merokok, permasalahan pentingnya reboisasi, permasalahan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat dan sebagainya. Kemudian yang keempat, menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Ini intinya di situ. Ada kalimat di mana kalimat tersebut mengajak kepada hal-hal yang positif atau hal yang membangun. Sekarang fungsi dari pidato persuasif itu apa? Fungsi dari pidato persuasif minimal itu ada 3. Yang pertama, memperkuat tanggapan. Jadi orang yang sudah mempunyai pendirian
orang yang sudah mempunyai suatu pendapat atau tanggapan, kemudian kita lebih memperkuatkan agar pendapat atau tanggapan tersebut lebih kuat. Memperkuat tanggapan ini dapat kita lakukan dengan pidato persuasif. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, pembentukan tanggapan. Pembentukan tanggapan ini dilakukan terhadap pendengar yang memang mereka sama sekali belum mempunyai pendirian, belum mempunyai pendapat. Melalui pidato persuasif, maka kita bentuk tanggapan terhadap mereka. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, pengubahan tanggapan. Ini dilakukan untuk pendengar atau untuk orang-orang yang dia mempunyai suatu tanggapan, tapi tanggapannya atau pendiriannya tersebut tidak sama dengan kita. Melalui pidato persuasif, kita berusaha untuk mengubah tanggapan tersebut. Anak-anakku, demikian pengertian pidato secara umum, kemudian pengertian pidato persuasif, juga bagaimana cara-cara memersuasi yang baik, ciri-ciri pidato persuasif dan fungsi pidato persuasif sudah kita bicarakan. Saya kira cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya silahkan anak-anak mengerjakan tugas yang Pak Jai berikan. Selamat buat kalian semuanya, sukses buat kalian semuanya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.